Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ketemu lagi nih dengan Samak ya. Samak ingin mencoba menggali bagaimana dampaknya untuk supir angkot akibat PPKM ini ya. Samak akan mencoba menggalinya. Supaya tidak penasaran, tonton terus video ini sampai tuntas. Yang baru gabung jangan lupa di subrek ya, di subrek, di share, di like gitu ya. Nih. Bapak teh namanya siapa? Sobari. Pak Somali. Sobari. Pak Sobari namanya. Udah lama Bapak jadi supir angkot? Paling 20 tahun lah. Waduh, 20 tahun jadi supir angkot nih. Ciparai Tegalega, Tika Bogor. Dari dulu Ciparai Tegalega ya. Terus Bapak setoran mobil ini teh sehari teh berapa Pak? Sekarang akhir ya 70. Oh, 70 nya sehari teh. Nah Pak, kan anak lagi PPKM. Gimana rasanya atau dampaknya ke Bapak? Ada PPKM ini, apakah meningkat pendapatan atau menurun sebaliknya? Menurun sekali ya. Tapi Bapak gimana kalau untuk setoran cukup itu sehari? Ya kalau saya cukup. Nah kira-kira di masa PPKM ini menurunnya berapa kali lipat atau berapa persen Pak? Ada 50%? Ada. Jadi setengahnya gitu? Ya. Pernah nggak Bapak tidak setoran, tidak cukup gitu, tidak nyampe 70.000 penghasilan? Kadang tidak cukup, kadang cukup. Nah Pak, kalau misalkan lagi tidak cukup, Bapak gimana tuh caranya, cara menanggulanginya? Yang punya ini mobil ya. Iya, menanggulangi untuk setoran. Tidak aja segitu aja. Oh, jadi kadundungan ngasih tahu aja dapat segitu. Itu kalau misalkan dari dundungannya dikasih uang, kalau kurang setoran? Enggak. Untuk Bapak pulang? Enggak. Jadi Bapak pulang gimana, nggak bawa uang? Pulang mah jalan kaki aja. Oh, Bapak di rumah ada istri? Enggak ada. Oh, sendiri. Anak mah ada? Ada satu. Oh, gitu, ada anak satu, tapi udah gede Pak? Udah rumah tangga. Udah rumah tangga. Jadi Bapak tinggal sendiri atau sama anak? Anak. Nah sekarang harapan Bapak nih sama pemerintah, kan di sekolah mah ada subsidi kuota kayak gitu Pak. Harus ada di masyarakat ada bantuan sembako. Bapak pernah kebagian bantuan sembako? Oh, Bapak belum pernah. Ke Pak RT-nya nggak ngomong, nggak didata gitu? Oh iya. Nah sekarang harapan Bapak untuk para supir angkot nih umumnya, apa yang diharapkan untuk menanggulangi sepinya penumpang ini supaya bisa setoran Pak? Ya. Apa permintaannya? Ya kalau mobil yang punya restoran saya ada lebihnya. Bapak tidak punya harapan bensin diturunkan gitu Ya. untuk angkot? Oh mau katanya diturun. Kira-kira berapa? 50% Pak? Setengah harga gitu untuk angkot? Ya. Sekarang bensin untuk angkot berapa Pak harganya? Saya kan cari ke impornya 22.000. Bukan 1 liternya. Satu ekor ada 6. Ya. 6.500 ada. Nah berarti kalau setengahnya berarti 3.700-an gitu ya. Untuk supir angkot khusus di masa PPKM ya. Itu barangkali harapan dari Bapak Sobari ya, untuk para supir angkot dari pemerintah mungkin bisa disubsidi dengan menurunkan BBM katanya ya, gitu ya Pak. Mungkin sampai setengahnya gitu ya. Nanti kalau sudah normal ya biasa lagi mungkin normal. Tuh lihat angkot-angkot di depan kita juga sama kosong. Ini angkot si Bapak juga cuma ada penumpang 2 orang tuh. Ini mungkin
pusplos buat itu ya Pak ya, buat beli bensin lagi. Ya, masih kurang. Masih kurang katanya ini. Bapak ini trayek dari Ciparai sampai Tegalega Pak? Kalau banyak penumpang sampai kalau nggak ada mah Dayakolot. Oh, Dayakolot gitu pulang lagi ya. Tapi nggak nyampe Tegalega. Enggak. Jadi cukup Ciparai Dayakolot gitu ya. Kalau ada penumpang banyak. Oh gitu. Langsung. Kecuali kalau penumpangnya penuh nyampe Ciparai ya, baru ke Harti istilahnya ya. Buat bensinnya ada. Oke gitu ya. Oh jadi inilah kawan nih nasib para supir angkot di masa PPKM ini. Ternyata nih si corona ini berdampak kepada semua sektor ya, bukan hanya orang-orang yang punya pengusaha, tapi orang kecil juga sangat terdampak ya. Cuman mungkin kalau pengusaha masih punya tabungan ya, tapi kalau di bawah gini kayak supir angkot gimana ya, nggak punya tabungan, sementara anak istrinya nunggu di rumah ya, kayak pengamen gitu, pasti itu ada dampaknya buat pengamen juga yang biasa penumpang banyak kan. Pengamen naik ke angkot lumayan penghasilannya, sekarang mungkin pengamen juga penghasilannya kurang. Sedangkan ini mobil ini setorannya 70, berarti minimal si bapak harus dapat 100.000 ya Pak ya? Ya lebih lah. Ya lebih kalau pengen bawa ke rumah uang gitu ya. Karena kadang gini ya. Mangga. Karena gini, saya juga pernah dulu jadi supir angkot. Kadang uang nih udah numpuk di sini ya. Ketika masuk ke pom bensin, ya udah uang deh dikeduk lagi, dibeliin bensin gitu ya. Terus angkot ini kadang-kadang suka berhenti mendadak. Ya, itu juga dulu saya rasakan. Kenapa angkot suka berhenti mendadak? Karena kalau tidak begitu, angkot ini tidak akan ke bagian muatan, akan diambil oleh angkot yang di belakang kita. Sebetulnya para supir angkot ini nggak mau berhenti mendadak ya Pak. Loh, cuman karena keadaan ya yang memaksa untuk melakukan itu. Kadang memutar di tempat ramai gitu ya. Kenapa? Karena ya udah kosong, lihat di seberang ada muatan, ya udah diputar, walaupun penuh dia nyeledek aja gitu ya, maksakan. Dan itulah kondisinya. Jadi tolong mohon pengertiannya buat mobil-mobil yang di belakangnya, jangan terlalu dekat, artinya di belakang angkot ya. Kenapa? Karena akan mengerem mendadak, walaupun itu bukan keinginannya ya, tapi situasi yang harus begitu ya. Barangkali untuk kali ini aku cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan ini ada perbaikan nanti dari pemerintah, bagaimana caranya supaya para supir angkot ini istilahnya lah kebagian lebih dari setorannya, ada uang buat pulang dibawa ke rumah untuk anak istrinya ya. Ini juga serba salah, nggak jalan gimana ya, jalan gimana, kalau nggak jalan sama sekali kan tidak ada sama sekali. Tapi kalau minimal jalan, walaupun nanti tidak kesetoran, mungkin yang punya ini bos angkotnya akan memberi kebijakan mungkin ya, memberikan ya uang untuk pulang lah. Tapi kita tergantung tokenya istilahnya, kalau di Bogor tergantung bosnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat, dan ini akan menjadi sebuah perhatian buat pemerintah untuk perbaikan ekonomi ya. Dan mudah-mudahan si corona ini cepat keluar dari negara kita ini ya, yang sangat menyengsarakan semua pihak. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.